Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita sekarang ada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan sebuah acara, yaitu namanya MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia MPLS yang dipimpin oleh Ibu Indi beserta rekan-rekan. Terima kasih atas segala persiapannya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, tak lupa saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang sudah diterima di SMN 1 Baros ini, yaitu dalam tahun ajaran 2020-2021. Baik anakku sekalian, dengan terpaksa materi MPLS ini berbentuk daring. Nah, di sini terpaksa semua guru dan sivitas akademik lain dalam melayani siswanya, salah satunya menggunakan media online. Mudah-mudahan tetap efektif, walaupun kita jarak jauh, tapi kita tetap bisa bersilaturahmi, sekaligus kita bisa menyampaikan berbagai macam informasi. Anakku sekalian, di masa COVID-19 ini, memang kita cukup direpotkan dengan hal-hal yang datang dari aturan pemerintah. Di antaranya, kita harus menjaga jarak, kemudian juga memakai masker, seperti ini misalnya masker ya, jadi bisa dipakai di sini. Nah, untuk apa? Ini adalah untuk mencegah penularan virus corona. Kemudian juga kita tidak boleh berkumpul terlalu banyak. Makanya diadakan daring ini untuk menghindari agar kita tidak terjadi pertemuan yang melibatkan banyak orang. Semua aturan pemerintah ini harus kita dukung, karena bagaimanapun ini adalah untuk kebaikan kita semua. Baik, ke anakku sekalian yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Rohadi. Anak-anak bisa manggil saya Pak Rohadi. Kebetulan saya masih dipercaya oleh pemerintah Provinsi Banten untuk memimpin SMN 1 Baros ini. Misi saya tentunya, saya ingin SMN 1 Baros ini menjadi sekolah yang makin maju, makin berprestasi, dan mungkin makin favorit di masa yang akan datang. Ini terbukti salah satunya kemarin pendaftaran siswa baru itu peminatnya cukup banyak. Dan bahkan kami yang tadinya hanya menerima sebanyak 288 siswa, tapi yang daftar itu melebihi dari 300. Sehingga dengan terpaksa kami tidak bisa menerima beberapa siswa yang tidak masuk ke SMA 1 Baros. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia PPDB SMN 1 Baros yang telah bersusah payah ya dalam melaksanakan acara ini. Berkat ketekunan mereka, kesiapsiagaan mereka, alhamdulillah PPDB kemarin berjalan dengan lancar. Semoga ke depan akan lebih baik lagi. Baik anakku sekalian, saya diberikan materi untuk penyampaian tentang wawasan Wiyata Mandala. Bapak yakin beberapa di antara kalian sudah ada yang paham apa itu wawasan Wiyata Mandala. Baik, Bapak akan perjelas kembali apa itu, dan disiapkan juga ya anak-anakku sekalian kertas atau tulisan, barangkali nanti ada hal-hal yang penting kalian pelajari atau kalian ingat, karena di akhir nanti ada berapa tugas ya, pertanyaan yang harus kalian jawab ya, jangan khawatir ya, pertanyaannya juga tidak sulit. Yang penting kalian simak apa yang akan saya sampaikan tentang materi ini. Baik anakku sekalian,
Saya akan bagikan yang pertama adalah tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Kita lihat di sini, ya, seperti ini. Ini adalah materi masa pengenalan lingkungan sekolah, ya, tentang Yayasan Wiyata Mandala. Anakku sekalian, ini saya menggunakan aplikasi Zoom, ya, Zoomi yang sekarang lagi nge-booming di saat pandemi ini. Jadi rekaman ini saya buat sesederhana mungkin. Jadi mohon maaf, barangkali ada suara atau gambar yang kurang bagus, ya, mudah-mudahan kalian cukup memahaminya. Anakku sekalian yang saya banggakan, materi yang pertama yaitu wawasan Wiyata Mandala bisa terlihat di sini, ya. Apa itu Wiyata Mandala? Kita lihat, yang pertama adalah definisi, ya, definisi wawasan Wiyata Mandala. Wawasan, wawasan itu apa? Yaitu cara meninjau, ya, cara memandang, cara melihat. Jadi berwawasan, berarti bisa melihat, ya. Melihatnya tentunya ya bukan hanya melihat langsung begitu saja, tapi melihat untuk apa, pelajaran apa yang akan bisa kita petik dari apa yang kita lihat. Lalu wiyata itu apa? Nah, wiyata itu berarti pendidikan. Dan mandala itu berarti adalah lingkaran atau bulatan. Nah, kesimpulannya adalah wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Paham ya? Bapak ulang ya. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi ketika kita masuk ke sebuah tempat, di sini artinya ke sebuah sekolah, di sini adalah SMA 1 Baros, kita akan melihat di Baros itu ada apa aja di SMA Baros itu. Bagaimana dengan guru-gurunya, ya? Bagaimana dengan TU-nya? Bagaimana dengan siswanya? Lalu pendidikannya juga akademiknya bagaimana? Apakah ada jurusan IPA atau jurusan IPS? Lalu lulusannya seperti apa nantinya? Apakah nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi? Apakah bisa langsung kerja? Atau mungkin kalau misalnya ada anak yang berprestasi, ya, apakah nanti ada penghargaan dari Provinsi Banten? Atau mungkin yang tidak mampu, ya, karena kemarin kan kalian paham ketika masuk PPDB itu ada 4 jalur ya. Ingat, ayo. Jalurnya apa saja? Coba diingat. Nah, bagus. Yang pertama adalah jalur zonasi. Zonasi itu jalur berdasarkan jarak. Nah, jadi jaraknya yang dekat itu insya Allah akan diterima di SMA 1 Baros. Ya, karena ada aturan dari pemerintah. Jadi kita tes sekarang ya. Nah, yang kedua jalur apa itu? Yaitu jalur afirmasi. Nah, yang Bapak katakan tadi. Jadi afirmasi itu adalah bagi orang yang tidak mampu. Ya, diperlihatkan dengan misalnya apa? Yaitu dengan menunjukkan kartu Indonesia Pintar atau minimal ya, itu ada surat keterangan dari kelurahan tidak mampu. Yang ketiga, ya apa yang ketiga? Nah, yang ketiga adalah prestasi. Prestasi adalah bagi siswa yang memang punya prestasi. Ya, pernah dia jadi juara olahraga, pernah dia mewakili sekolahnya ke tingkat provinsi atau nasional, misalnya dalam acara misalnya debat, dalam acara misalnya cepat-cepat, dalam acara misalnya lomba pidato dan sebagainya. Kemudian yang berikut adalah terakhir yaitu kepindahan orang tua. Misalnya orang tua kalian tadinya kerjanya di Jakarta, ya, pindah kemudian ke Baros. Nah, jadi yang tanya rumahnya di Jakarta, pindah ke Baros, itu perpindahan orang tua bisa juga masuk di Baros. Oke, itu sekilas saja yang kemarin. Jadi kita kembali kepada Wawasan Wiyata Mandala. Jadi nanti kita akan mengenal, ya, mengenal lingkungan sekolah seperti apa di Baros itu. Ada apa aja di Baros itu, gitu kan? Nah, oke, kita lanjut lagi. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka katanya sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan lain di luar bidang pendidikan. Jadi Bapak simpulkan aja di sini ya, bahwa sekolah itu berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anaknya, ya, bagaimana dia bisa pintar belajar, bagaimana dia bisa berperilaku yang baik, ya, karena
sekolah kita tidak hanya mencari ilmu, tapi juga akhlak yang harus kita pahami ya dan aplikasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ya, kami lebih senang anaknya pintar, akhlaknya bagus juga. Ya, ya kami kurang senang orangnya pintar tapi akhlak tidak bagus. Apa itu contohnya? Pagi-pagi ketemu dengan guru, ya minimal menyapa. Anda kenal kan ada 3S? 3S itu apa? Salam, apalagi sapa dan senyum. Jadi dengan senyum saja kita akan senang. Bahkan katanya apa? Senyum itu adalah ibadah. Jadi kalau kita misalkan tidak punya apa-apa mau ibadah, cukup senyum saja. Ya. Nah, tapi jangan senyum sembarangan. Tiap hari senyum, di jalan sendirian senyum. Wah, ada apa nih? Waduh, berarti ada yang konflik ya. Oke, ya lanjut aja ke berikutnya. Apa sih komponen penting? Siap-siap adik-adik, anak-anak sekalian. Nah, kertas ya dengan pulpennya. Nanti ada pertanyaan. Ada 5 komponen penting. Apa itu? 1, peran kepala sekolah. 1, peran kepala sekolah. 2, itu peran guru. 3, peran sivitas akademika. 4, peran murid. Dan terakhir, peran masyarakat sekitar. Nah, di sekolah itu ada apa aja strukturnya? Nanti akan Bapak lihatin ya. Strukturnya siapa aja di situ ya. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, dan sebagainya ya. Nah, pertama, kita akan lihat peran kepala sekolah ya. Nah, peran kepala sekolah ini banyak ya. Peran kepala sekolah ya itu memanage sekolah. Bagaimana sekolah bisa aktif, ya, bisa maju itu tergantung dari peran kepala sekolah. Nah, tapi anak sekalian nanti kita akan bahas lebih detail nanti setelah ini ya. Yang penting tadi saya katakan ada 5 komponen penting. Peran kepala, peran guru, peran sivitas akademik, peran murid, dan peran masyarakat sekitar. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini peran kepala sekolah. Tadi udah Bapak singgung. Nanti kita bahas secara keseluruhan ya, sambil melihat struktur organisasi. Peran guru, ya, kemudian peran sivitas akademika, semua ada di sini. Baik, karena ini Bapak sudah menyiapkan peran-peran yang tadi, langsung aja Bapak akan lanjut dulu ya, yaitu ke sekolah sebagai kawasan biasa mandal itu ada namanya 7K. 7K ini apa aja? Nah, 7K ini ada 1, keamanan, kenyamanan. Jadi di sekolah itu harus aman, harus nyaman. Bagaimana membuat lingkungan aman? Ada pada diri kalian sendiri. Ya, contoh misalnya ingin merasa aman, wah, saya parkir motornya jangan sembarangan. Karena pernah kejadian loh ya, ada yang sampai pencurian motor. Kenapa? Setelah diselidik memang dia tidak mengunci stang, ya. Kemudian juga dia parkir sembarangan. Karena di sekitar kita harus hati-hati, ya. Karena tidak selamanya sekolah itu aman. Jadi ciptakan rasa aman, kerjasama. Jadi kita kerjasama dengan satpam, di sekolah ada satpamnya ya. Loh, Pak, mungkin kok bisa ada kecurian ya? Nah, itu memang pernah terjadi, kebetulan itu hari Jumat. Hari Jumat kita pada sholat Jumat, jadi pintu gerbang sudah ditutup ya. Kok bisa? Nah, karena memang kita masjidnya belum selesai, dan ini PR nih. Jadi kita kemarin sholat Jumatnya di luar, tidak di dalam. Sehingga pada saat kita Jumatan, ya malingnya nyelonong ya. Gitu. Jadi hati-hati. Jadi kita harus aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, kekeluargaan. Ya. Nah, kekeluargaan ini berarti kita harus jadi keluarga di sekolah. Ingat, kalian ini dari rumah sudah dititipkan oleh orang tua. Bahkan kemarin waktu datang ulang kalian tanda tangan kan? Nah, itu tanda tangan di berita acara bahwasanya akan mematuhi semua aturan sekolah. Karena bagaimanapun kalian ini adalah sebagai anak kami di sekolah, ya. Keluar dari sekolah ya kami kembalikan lagi kepada orang tua kalian. Jadi kita harus satu keluarga. Kemudian disiplin. Nah, yang ketiga disiplin. Ini PR ya.
Disiplin kita masuk, contoh. Di SMA kita masuk jam 7. Keluar jam berapa? Jam 3. Lama ya. Karena sekarang sudah menganut full day. Jadi jangan terlambat. Kalau terlambat, itu nanti lewat dari 15 menit, pintu gerbang akan ditutup. Itu sudah perjanjian. Jadi kalian harus cepat datang. Yang rumahnya agak jauhan sedikit, ya Anda harus berangkatnya lebih awal. Oke, yang keempat, kerindangan. Nah, di barat jangan tanya tuh soal rindang. Nanti kita akan lihat fotonya seperti apa. Dan kalian sudah melihat sendiri ya. Sangat rindang, nyaman, sejuk. Ya, banyak pohon-pohon. Kemudian yang kelima, kebersihan. Jelas, bersih ini adalah pokok pangkal utama ya. Apa kata hadisnya? Yaitu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kalian semuanya ketika di sekolah jangan lupa tuh ya, di sekolah ada pembina K3 ya. Pak Aswin tuh pembina K3 rajin dia tuh ya, tiap pagi mau lihat tuh anak-anaknya nyambuk tidak. Bahkan kemarin tuh ada kelas yang terbersih, ada kelas yang terkotor. Ya jangan sampai kalian itu punya predikat punya kelas yang kotor ya. Kemudian berikutnya keindahan. Keindahan yang keenam, jelas kita sekolah kita harus indah. Karena Allah sangat menyukai keindahan. Jadi bagaimana ya cara menata keindahan di kelas kita, itu organisasi sudah terpasang. Kemudian juga pengecetan di dalam kelas silahkan bisa dicat sendiri ya dengan cat yang tertentukan oleh sekolah. Itu pun kalau temboknya kotor. Kalau temboknya tidak kotor nggak usah dicat ya. Kemudian ketertiban. Nah, terakhir ketertiban kita harus tertib. Jadi kalau masuk jam 7, pulang jam 3. Kemudian kalau saatnya belajar, ingat saatnya belajar. Ya belajar, jangan saat belajar kalian molor atau pura-pura ke kantin. Ya. Padahal kami juga sudah menyatakan kantin tidak akan dibuka manakala sekolah masih dalam keadaan belajar. Nah, itu anak-anak sekalian. Tentang wawasan Gata Mandala ya, secara global aja dari Bapak. Nah, sekarang Bapak akan perkenalkan tentang struktur organisasi yang ada di sekolah. Nah, di SMA Baros ini banyak gurunya. Kalau tidak salah itu yang pegawai negerinya ada 23 orang. Yang honornya masih ada sekitar 24 orang ya. Jadi hampir 50 orang. Kemudian ingat tuh ya, hampir 50 orang tuh. Nah, nanti ada lagi TU-nya. Ada TU yang negeri, ada TU yang honor. Sama-sama pegawai SMA 1 Bapak. Baik, Bapak akan perkenalkan saja ya yang pokok utama saja. Tidak semua Bapak kenalkan di sini. Yang jelas kalian mengenal sekolah gitu aja dulu ya. Mengenal guru-gurunya siapa, ya. Kemudian karyawannya siapa aja ya. Pokoknya semua kami dari Sipita SMA Baros akan melayani kalian sebagai siswa. Ya. Jadi Bapak tidak perlu menyebutkan satu-satu gurunya karena gurunya banyak, semuanya adalah guru-guru yang memang sudah terlatih di bidangnya ya. Baik, sekarang saya akan lanjutkan lagi untuk share yang kedua atau yang terakhir ya, yaitu tentang struktur organisasi. Ini ya, ingetin tuh. Lihat gambarnya ya. Yang pertama itu ada ketua komite. Itu adalah perwakilan dari masyarakat. Namanya Pak Sobri, ketua komite ya. Nah, dia itu pernah jadi lurah ya di daerah Baros ini. Nah, sekarang jadi ketua komite. Ini penting kenapa? Karena komite itu mitra sekolah. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan ada pembangunan atau misalkan ada hal yang perlu dimusyawarahkan, kami berembuk dengan ketua komite. Nah, kemudian yang kedua, Bapak sendiri, ya, Bapak namanya Rohadi RPD, ya. Nah, kebetulan Bapak sudah 4 tahun ya memimpin sekolah ini. Ya, Bapak berupaya tetap ingin sekolah ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah struktur organisasi. Nah, itu ada 4 orang ya. Yaitu yang pertama adalah Wakasek kurikulum. Wakasek itu singkatan wakil kepala sekolah. Jadi namanya Bu Reni.
Bu Reni Budi Astuti. Nah, Bu Reni ini dia bekerjanya sebagai wakasek kurikulum. Nah, apa tugasnya itu? Nah, tugasnya itu berat ya, lumayan. Satu, ngatur jadwal ngajar, jadwal belajar kalian, ya. Kemudian jadwal daring, kemudian membuat rencana kerja sekolah, banyak. Jadi dia harus lebih aktif ya. Dan alhamdulillah Bu Reni ini termasuk pekerja keras. Kemarin semua permasalahan sekolah yang berhubungan kurikulum tentunya alhamdulillah bisa diatasi dengan baik. Ya. Itu Bu Reni ya. Nah, rumahnya di mana ya? Nah, rumahnya itu ada di Serang. Kebanyakan di Serang ya. Kalau aslinya dia dari Sumedang. Jauh juga ya, dari Sumedang. Oke, ya itu Bu Reni. Yang kedua adalah di sini ada Wakasek Kesiswaan. Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Nah, kesiswaan ini tugasnya lumayan berat juga. Kenapa? Karena berhubungan dengan tata tertib sekolah. Kemarin banyak pelanggaran yang terjadi, ada yang merokok, ada yang berkelahi. Awas ya, hati-hati. Yang merokok, berkelahi itu akan kena teguran. Ya, apalagi mohon maaf ya, ada yang kena narkoba, kemudian asusila, wah udah itu langsung dikeluarkan dari sekolah. Jadi kami tidak ingin hal itu terjadi. Ini Paris Dani urusannya nih. Biasanya dia nongkrong tuh di depan. Lihat rambut yang gondrong langsung ditegur. Hati-hati ya. Paris Dani cukup disiplin sekali nih. Ya. Nah, rumahnya sama di Serang. Aslinya dari mana? Oh, dari Jawa aslinya. Makanya dia bahasa Sundanya itu, waduh, bahasa Sundanya masih ragu-ragu ngomongnya. Ya masih ngegandet kata orang Barat ya. Tapi ngerti dia juga ya. Atau untuk bicara langsung masih ragu tuh Pak Dani ya. Oke, Pak Dani ya, terima kasih. Jadi panggilannya Pak Dani, nama lengkapnya Rizda. Berikutnya adalah Wakasek Sarana Prasarana. Ya. Wakasek Sarana Prasarana. Nah, ini siapa namanya? Ini namanya Bu Isma Fitrian. Loh, apa nih sarana yang sarana? Ya, sarana berarti dia mengurus sarana sekolah. Kelengkapan sekolah, bangunan sekolah, taman, ya, meja guru, meja siswa, kursi guru, semua diatur oleh Wakasarana ini. Alhamdulillah tuh SMA Baros sekarang sarana sudah bagus. Kita dapat bantuan dari pemerintah, ya. Yang dulu SMA Baros itu sekolahnya itu pagi siang. Sekarang karena sarana sudah cukup memenuhi, sekarang itu sudah pagi semua. Alhamdulillah ya. Dan perlu catat nih, ingat ya anak-anak, bahwasanya SMA 1 Baros itu sarana prasarananya, ya nanti kalau Bapak tanya nih, itu ada satu ya, ada perpustakaan, ada lab komputer, ya, kemudian ada lab kimia, kemudian lab fisika, ya ruang kelas, ruang guru, toilet, musola, dan insya Allah doa semuanya kita sekarang sedang membangun masjid. Untuk itu ya peran serta aktivitas dari siswa kita pantau terus, terutama waktu kemarin belum COVID-19 itu ada acara kerohanian. Nah di situ ada seikhlasnya ya untuk relaks untuk membangun masjid. Alhamdulillah, tapi karena corona tidak ada pertemuan sehingga agak macet ya. Itu Pak Arifan itu ya, ketuanya itu masih bingung nyari dana ya. Kita doakan, mudah-mudahan tetap semangat ya. Semuanya itu ya, ada Pak Arifan, ada Bu Rini Bendahara ya, Pak Asin Sekretaris dan sebagainya. Tidak saya sebutkan semua ya, ada Pak Jumana ya, kemudian Pak Egu, nah itu banyak. Ya, berikutnya adalah Bu Isma ini dari mana nih? Oh, dia itu rumahnya di Serang juga, di Serang lagi ya. Tapi aslinya masih orang Priangan ya, orang Bandung tuh. Ya. Nah, jadi Bu Isma ini ngajar sehari-harinya adalah matematik, ya. Makanya fotonya juga tuh, bawa penggaris tuh. Suka ngukur-ngukur berarti berapa meter, berapa senti ya. Jadi kalau ada urusan matematik, tanya nih, ini ahlinya ada Bu Isma nih, ya. Nah, guru matematik ada berapa? Oh banyak, bukan Bu Isma aja. Ada Pak Subhan,
Kemudian siapa lagi ya? Ada Bu Nunung, ya. Ada Pak Jainuddin. Ya. Banyak nanti kita, terutama yang jurusan IPA ya, akan mengenal. Kemudian berikutnya adalah Wakasek Humas. Apa humas? Hubungan masyarakat. Ya. Nah, hubungan masyarakat ini apa? Ya, dia tugasnya ini lumayan ya, memimpin rapat, kemudian kunjungan ke orang tua, ke rumah-rumah. Nah, kemudian sebagai fasilitator kalau ada tamu. Nah, Pak Muda itu cukup senior ya, usianya juga lumayan nih, sudah kepala 5 kalau tidak salah, tapi masih nampak muda. Ya, dia suka nyikat-nyikat nama tuh, Mukhtar katanya. Apa tuh lupa, singkatannya katanya Mukhtar harmonis tapi romantis. Wow, luar biasa ya, Pak Mukhtar. Itu namanya Pak Mukhtar. Rumahnya di mana lagi nih? Di Serang juga rumah. Aslinya ternyata ini orang Pandeglang ya, mungkin masih ya daerah sekitar kita. Ini orang Pandeglang. Nah berikutnya ada nama Bu, mohon maaf belum saya share ini fotonya. Ada Pak Yusuf. Dia itu bendahara sekolah bendahara bos dan juga sebagai BK. Ya. Jadi kalau ada masalah dia kerjasama dengan Wakasek Humas ya Pak Yusuf ini ya, untuk menangani semua masalah atau permasalahan yang ada di siswa. Jadi Pak Yusuf lumayan kerjanya itu ya lelah juga karena dia harus melaporkan tentang keuangan sekolah, kemudian juga dia menangani siswa. Terutama siswa kemarin itu alhamdulillah ada beberapa siswa yang masuk perguruan tinggi itu tanpa tes ya. Nah, itu urusan dengan Pak Yusuf. Oke, terima kasih Pak Yusuf ya sudah bekerja dengan baik. Berikutnya, baik anakku sekalian, ini karena waktunya juga. Nah ini pintu gerbang kita SMA Baros, ya SMA 1 Baros tuh sudah cukup rapi, ya. Dilihat itu pintu gerbangnya, jangan dicoret-coret itu, ya. Nah bahkan lupa bapak nih, ada informasi sekarang SMA Baros juga lagi merenovasi balong. Wah, ada balong, ya lumayan buat hiburan. Di situ ada air mancurnya, balongnya, ya. Nah itu guru-guru kalau senggang suka mancing di situ. Nah, boleh nggak Pak kita mancing sana? Boleh, tidak apa-apa. Itu bebas untuk guru dan siswa bagi yang senang mancing. Ya. Tapi jangan lupa jangan meninggalkan kertas. Berikutnya adalah ini ruang lobi SMA 1 Baros. Ini nampak depan. Ya. Kita ingin ya mudah-mudahan mohon doanya mungkin ya, tahun depan kita ingin merombak nampak muka SMA Baros ini. Siapa tahu di tingkat nanti ya. Nah, doakan saja biar sekolah kita makin mantap, makin bagus dan bisa bersaing dengan sekolah yang lain. Nah ini berikutnya adalah nampak depan SMA kita, rindang, ada pohon-pohonan ya, lalu dirawat. Nah ini Bu Isma suka cerewet ini kalau kalian sembarangan buang sampah ya. Ya di sini parkir motor masih di sini kemarin tuh. Nah sekarang parkir motor sudah ditempatkan. Ada parkir motor yang baru. Lahan parkirnya cukup luas. Bayar tidak? Oh jangan khawatir, nggak perlu bayar ya, nggak perlu bayar. Gratis, yang penting jaga keamanan masing-masing. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini Bapak nggak ambil semua, ini guru-guru sebagian saja ya. Ini pada saat perpisahan yang lalu. Kok laki-laki Bapak doang ya? Nah, ini ceritanya berseragam warna ungu. Ya. Nah, warna ungu ini dulu adalah sebetulnya kesenangan kepala sekolah yang lalu, namanya Pak Nurdin. Sehingga dia yang mencetuskan logo SMA Baros. Ingat tuh ya, logo SMA Baros itu namanya Sabar. Apa namanya? Sabar. Apa tuh Sabar? Singkatannya. Ya. Sabar itu singkatannya S-nya sungguh-sungguh. A-nya amanah. B-nya berwibawa. A-nya akuntabel, tanggung jawab. Ya. Dan R-nya religius, nah, punya sifat religius. Ingetin tuh ya, sabar, lagi amanah, berwibawa, akuntabel, dan religius. Oke, ini guru-gurunya lagi. Nah, ini ada laki-lakinya nih, terlihat nih waktu berseragam. Ini foto sudah mungkin ada 3 tahun yang lalu. Ya. Ini apa namanya campur dengan TU juga. Jadi terlihat dari samping ada
Pak Epul, TU, ada Pak Ahmad, Pak Rizdani, Ipat, ya, Ipat, ada Pak Egu, Pak Bambang, Pak Ade, Pak Ai, Pak Gimana, udah semuanya itu tidak saya sebutkan satu ya. Semuanya semangat untuk mendidik kalian. Ya, untuk itu sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian. Ya, salam. Saya harus mengakhiri. Kenapa? Karena waktunya. Dan sekali lagi, selamat datang di SMA Harto Baros. Mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun di masa COVID ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa ada tugas. Catat. Tugas yang pertama, jawab ya, nanti dikirim ke panitia, ke Bu Indi CS ya, ke panitia. Tugas yang pertama adalah pertanyaannya, ya. Logo SMA 1 Baros yang barusan tadi, itu apa namanya? Lalu masing-masing huruf singkatannya apa? Yang kedua, struktur organisasi di SMA Baros itu ada berapa? Tadi ada komite, yang pertama saya bocorkan ya. Ada komite, yang kedua itu ada kepala sekolah, dan sebagainya. Ya. Dan yang terakhir, tuliskan komentar kalian tentang MPLS ini. Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Apa kesan pesan kalian? Perlukah daring ini, online itu dilakukan dalam masa COVID ini? Kalau Anda setuju, sebutkan alasannya. Kalau tidak setuju, sebutkan juga alasannya. Terima kasih. Selamat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.